Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Abdullah dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Saya selaku koordinator desa di Desa Tunggulo. Saya Muhammad Fahmi, saya dari jurusan Arsitektur angkatan 22. Saya di sini sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Albina Faradila Suma. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini sebagai bendahara. Dan saya Nur Uyuni Yusuf dari jurusan Teknik Elektro dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Di sini sebagai acara. Dan saya Merlina Priscilia Bemba dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya sebagai divisi acara. Nama saya Nurhaliza Fitri Mukodongan, jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini sebagai acara. Perkenalkan, nama saya Bahrain Iskuri dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. KKN tematik infrastruktur, saya berjabatan perlengkapan. Nama saya Meta Bari Palanto, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Saya di sini sebagai perlengkapan. Nama saya Randi Pratama Pantu, mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur. Di KKN tematik infrastruktur kali ini, saya bertanggung jawab bagian perlengkapan. Nama saya Ratu Yulian Sabonde dari jurusan Teknik Arsitektur Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya di KKN sebagai humas. Nama saya Salsabila Buka. Saya dari jurusan Teknik Elektro dan Komputer. Saya di sini sebagai divisi humas. Kenalkan, nama saya Mila Pasya Putungan dari jurusan Kimia. Di KKN saya sebagai humas. Nama saya Alfia Malia Kaji dari jurusan Manajemen. Di sini saya sebagai divisi PDD. Nama saya Anissa Rain Ramadhani Habibi dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Di KKN tematik infrastruktur ini saya bertanggung jawab pada bagian publikasi dan dokumentasi. Nama saya Nur Putri Puslaya Jau. Saya dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya menjadi PDD. Setiap pembangunan desa harus dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi di lapangan. Di Desa Tunggulo sendiri dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah dan analisis potensi. Pada tahap awal adalah identifikasi. Tim turun langsung ke lapangan melakukan observasi lapangan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah melakukan titik di Avenza Maps yang merupakan bagian dari software untuk pemetaan peta. Kemudian langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu membuat peta menggunakan peta RBI di mana terdapat Kabupaten Gorontalo, kemudian mencari Desa Tunggulo dan mendelineasi bangunan yang ada di Desa Tunggulo dan menandai bangunan tersebut sesuai dengan klasifikasinya yang kami temui pada saat survei. Dalam tahapan IMAP, tentu ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama, dalam hal pengumpulan data di mana ada beberapa masyarakat yang tidak dapat ditemui langsung pada saat observasi karena berada di luar atau sedang bekerja. Untuk memastikan data yang kami kumpulkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi real di lapangan, kami menggunakan 3 cara. Yang pertama, setiap kali turun observasi, kami tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi melakukan cross-check antara hasil wawancara dengan warga, aparat desa, dan pengamatan langsung di lokasi. Yang kedua, kami selalu mencatat detailnya dengan sistematis, kemudian mendiskusikan kembali dalam kelompok untuk menghindari salah tafsir. Selain itu, kami juga membandingkan hasil identifikasi dengan dokumen resmi desa maupun laporan dari pemerintah setempat. Jadi data yang kami peroleh benar-benar diverifikasi dari berbagai sisi sebelum kami gunakan untuk analisis. Jadi selama KKN kami berkolaborasi dengan pihak desa dengan cara berkoordinasi langsung dengan kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan serta bekerja sama dengan masyarakat dalam menjalankan program agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk permasalahan sampah kami menyarankan 4 solusi. Yang pertama yaitu melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memilah sampah organik dan juga non-organik. Yang kedua, kami merencanakan bank sampah yang hal ini bisa menjadi pendapatan bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga, membuat bak sampah atau tempat pembuangan sementara sebelum diangkut oleh DLH. Dan yang keempat, yaitu melakukan pengomposan untuk sampah organik dan menyetorkan
sampah anorganik ke bank sampah. Selanjutnya, untuk permasalahan SPAL atau sistem pembuangan air limbah, kami menyarankan 3 solusi. Yang pertama yaitu sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan biopori ataupun sumur resapan. Dan yang ketiga, di Desa Tunggolo ini memiliki potensi yaitu IPAL komunal yang dibangun oleh PU provinsi. Nah, hal ini bisa menjadi potensi bagi desa. Namun, IPAL komunal tersebut tidak terawat dan tidak terjaga. Jadi, untuk dapat memfungsikannya kembali, bisa dilakukan gotong royong atau bisa dirawat dan dijaga kembali. Kemudian, untuk masalah dari rumah tidak layak huni atau RTLH, kami mendesain dan juga menghitung rencana anggaran biaya untuk rumah sehat, yang hal ini sudah lengkap dengan sistem pembuangan air limbah dan juga air bersih. Kemudian yang kedua yaitu mengusulkan ke pemerintah desa untuk dapat melakukan renovasi khususnya di bagian atap, dinding ataupun lantai. Baik, untuk solusi yang kami terapkan di Desa Tunggolo dan mengapa kami merekomendasikan solusi dari kami. Dari sebelum kita masuk ke solusi, sedikit saya jelaskan terkait hasil yang kami dapatkan di Desa Tunggolo, di mana kami sudah melakukan survei, sudah turun langsung ke Desa Tunggolo, di mana kami mendapatkan 3 permasalahan di Desa Tunggolo. Yang pertama yaitu ada permasalahan sampah, di mana sampah di masyarakat Desa Tunggolo itu masih dibuang sembarangan atau hanya ditaruh di pinggiran rumah dan dibakar langsung oleh masyarakat yang tinggal di rumah tersebut. Terus yang kedua itu ada permasalahan tentang limbah, di mana masyarakat di Desa Tunggolo ada beberapa rumah yang tidak memiliki tempat pembuangan air kotor atau limbah, sehingga pembuangan air limbah biasanya langsung dibuang di tanah kosong yang berada di sekitaran rumah atau langsung menuju ke persawahan warga sekitar. Terus yang terakhir itu kami mendapatkan permasalahan rumah tidak layak huni, di mana kami sudah melakukan survei. Rata-rata beberapa masyarakat itu masih terdapat rumah-rumah yang dikatakan tidak layak huni, sehingganya kami memberikan solusi yang kami dapatkan dari permasalahan yang sudah kami turun dari beberapa hari yang lalu. Program inti yang kami jalankan yang pertama adalah penyediaan bak sampah, kemudian yang kedua adalah perencanaan rumah sehat dengan sistem pembuangan air limbah yang layak, yang ketiga adalah perencanaan bank sampah yang memiliki potensi yang cukup tinggi di daerah Desa Tunggolo ini. Hal ini didasari adanya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang lingkungan atau pembuangan sampah sesuai tempatnya. Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan antara lain partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas, konsistensi pengelolaan bank sampah, dukungan dari pemerintah desa maupun lembaga terkait. Jadi, kami dari mahasiswa KKN belum pernah melaksanakan sosialisasi atau edukasi tentang sanitasi. Tetapi kemarin sempat menyinggung di FGG 1 dan 2 tentang dampak buruk sanitasi dan SPAL, yaitu seperti masalah kesehatan, seperti diare dan stunting pada anak-anak, serta pencemaran lingkungan seperti polusi sungai dan bau busuk yang mengganggu ekosistem. Selain itu, sanitasi yang tidak memadai juga dapat berdampak ekonomi seperti menurunnya kualitas dan produktivitas masyarakat serta kerusakan ekosistem lingkungan. Untuk memastikan rekomendasi yang kami berikan bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki, perlu strategi yang mana bisa diimplementasikan secara realistis dan terukur. Identifikasi tokoh masyarakat atau kader yang mana bisa menjadi penggerak, yakni individu yang memiliki reputasi baik, dipercaya masyarakat, dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami warga. 2. Memastikan jalur pemasaran bank sampah. Ketiga, menyiapkan proposal rumah layak huni dengan DED dan RAP-nya. Hal ini untuk yang nantinya jika ada program bantuan rumah swadaya bisa disiapkan untuk ke mereka yang mana kurang mampu
untuk membangun rumah layak huni. Yang keempat, libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penyiar bank sampah dan bak sampah. Kemudian, menginformasikan ke pihak DLH produk bak sampah seperti timbulan untuk dibuang. Kemudian, tingkatkan partisipasi masyarakat dalam program pernah dijalankan juga bisa jadi alternatif dalam hal ini. Kemudian, membentuk lembaga dan struktur organisasi yang dimana terdiri dari 5 orang bertanggung jawab atas operasional harian bak sampah termasuk pengumpulan, pemeliharaan, dan koordinasi. Pengalaman KKN tematik infrastruktur ini membuat kami menyadari bahwa pembangunan di desa itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik seperti jalan maupun jembatan, tetapi juga tentang bagaimana infrastruktur tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan terjun langsung ke lapangan, kami tahu bahwa keterbatasan dana, kondisi geografis, dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Karena infrastruktur yang baik itu tidak hanya meningkatkan akses ekonomi dan sosial, tetapi juga harus berkelanjutan. Maka, andil masyarakat dalam pemeliharaan sangat diperlukan. Jadi harapan kami agar program yang sudah mulai dirintis agar dapat diteruskan oleh desa maupun masyarakat sekitar atau warga lokal agar sanitasi, pengelolaan sampah, serta kondisi rumah-rumah yang berada di Desa Tunggulo bisa berkembang dan makin membaik lagi ke depannya. Kami juga berharap agar pemerintah desa mendapat dukungan penuh dari PUPR atau pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas atau pelatihan yang diperlukan sehingga infrastruktur PU yang ada di desa ini tidak hanya menjadi proyek sesaat, tapi menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.